Halo guys, salam sukses pengusaha muda Indonesia. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas tentang cara jualan mudah pakai Facebook setelah yang satu ini. Hello, welcome back to my channel. Nah, banyak pertanyaan tentang kenapa harus menggunakan Facebook untuk berjualan, gitu kan? Nah, di sini banyak sekali yang teman-teman harus ketahui bahwasanya potensi Facebook ini untuk jualan sangatlah luar biasa besarnya. Jadi pada Agustus 2020 ini riset dari Facebook ada 2,7 miliar orang menggunakan Facebook setiap bulannya. Nah, banyak kan? Jadi potensinya itu sangat luar biasa. Tips yang pertama, pastiin perbanyak teman di Facebook Anda. Nah, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Pertama, sesuaikan teman Anda dengan produk yang Anda jual. Misal contoh, Anda jual krim. Jadi pertemanan yang harus Anda add adalah wanita yang membutuhkan krim Anda tersebut. Jangan add bapak-bapak atau mas-mas, itu tentu tidak membutuhkan krim Anda. Jadi tipsnya sesuaikan dengan produk Anda. Kemudian ketika add pertemanan ini, Anda juga harus melihat akun ini aktif atau tidak gitu. Jadi bisa jadi Anda add-nya ngawur sampai-sampai Facebook yang sudah lama nggak aktif itu ikut Anda add. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi, dalam satu hari Anda jangan sampai lebih add dari 50 orang, karena dari pihak Facebook nanti akan mendetek bahwa Anda ini adalah robot, jadi terlihat spam. Maka untuk menghindari hal itu, karena itu nanti dampaknya di pemblokiran akun Anda, atau bisa jadi Anda tidak diizinkan melakukan aktivitas di dalam Facebook selama beberapa minggu. Terus langkah apa yang harus kita lakukan sebelum pertemanan kita banyak? Nah, di situ kan ada namanya grup Facebook. Nah, Anda jualan saja di situ, sering saja. Oke, cara yang kedua di sini perbanyak LKS. Nah, apa itu LKS? LKS adalah like, comment, dan share. Jadi ketika Anda menambahkan teman, kemudian teman tersebut sudah konfirmasi, nah segera Anda sering like, masuk dulu ke profilnya, kemudian like 5 atau berapalah yang sekiranya orang tersebut bisa kembali like kepada kita. Artinya di sini kita saling timbal balik. Ketika kita like punya orang, otomatis orang tersebut care dengan kita. Nah, ketika kiriman kita muncul di berandanya dia, otomatis dia akan like juga. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa untuk komen. Kalau mereka misal membuat status piknik, oh keren, nah bisa seperti itu. Kita beri dia apresiasi, supaya harapannya ketika kita iklan, dia pun ikut komentar, gitu. Kemudian kalau dia punya kiriman bagus, kita bantu share. Otomatis nanti dari pihak Facebook akan memberi notifikasi kepada dia bahwa kirimannya sedang dibagikan. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi ini adalah merupakan interaksi. Maka semakin banyak kita interaksi kepada teman Facebook kita, otomatis makin banyak teman-teman Facebook kita yang mengetahui kiriman kita atau iklan kita. Nah, kalau kita tidak interaksi, maka kemungkinan untuk closing atau terjadi transaksi itu sangat tipis, karena dari teman Facebook kita itu nggak mengetahui iklan kita. Jadi Facebook ini memprioritaskan orang-orang yang sering interaksi dengan kita. Jadi kiriman kita akan dibagikan kepada mereka. Nah, fungsinya interaksi seperti itu. Nah, untuk cara yang ketiga ini, kasih nilai tambah dan soft selling. Jadi setelah Anda mengetahui cara yang kedua tadi, supaya kiriman Anda terlihat atau tampil di beranda teman Facebook Anda, kemudian Anda harus kasih nilai tambah. Nah, apa itu? Jadi jangan melulu jualan, Anda juga harus kasih nilai tambah, supaya teman di Facebook Anda ini tidak bosan melulu tentang iklan. Jadi nilai tambah ini bisa
dengan transaksi, bisa dengan testimoni atau kiriman-kiriman paket Anda yang menunjukkan bahwa penjualan Anda ini laku, atau artinya banyak orang yang cocok dengan produk Anda, dengan harapan nanti teman Facebook Anda yang melihat akan tertarik dan terjadi transaksi, sehingga nanti akan terjadi penjualan secara tidak langsung karena teman Facebook Anda ini sering melihat postingan Anda terkait tentang testimoni penggunaan produk Anda. Nah, untuk yang keempat ini, tetap bangun relasi. Jadi kalau Anda sudah jualan, sudah iklan, tapi masih belum laku juga, jangan berkecil hati. Bisnis itu juga tentang membangun relasi jangka panjang sama calon customer, walaupun dia belum membeli produk Anda saat ini juga. Nah, siapa tahu setelah dia membaca status Anda 2, 3, 4 kali atau bahkan sampai 10 kali, itu belum terjadi transaksi juga. Nah, bisa jadi suatu saat kita ketemu. Nah, setelah ketemu itu mungkin dia menanyakan produk itu karena mungkin dari iklan itu dia nggak paham. Akhirnya dia tanya, kemudian disitulah mungkin baru terjadi transaksi setelah beberapa bulan Anda iklan. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat untuk iklan dan membangun relasi, karena relasi itu adalah penting. Kunci bisnis itu adalah memperbanyak relasi. Cara yang kelima ini, gabung ke grup yang banyak calon customer kita. Artinya kalau kita jualan krim wajah, jadi kita gabung ke grup yang sekiranya orang itu membutuhkan krim wajah kita. Contoh, bisa perkumpulan anak muda atau perkumpulan cewek masa kini. Jadi nanti silahkan masuk ke grup tersebut untuk Anda melakukan promosi. Nah, perlu diperhatikan, jadi untuk masuk ke Facebook itu silahkan dilihat dulu berapa banyak penghuni Facebook atau anggota dalam grup tersebut. Nah, saran saya harus di atas 50.000 anggota, karena kalau di bawah itu biasanya grup itu kurang ramai atau interaksinya sangat sedikit. Jadi silahkan masuk ke grup yang banyak, karena itu nanti akan memperbanyak peluang Anda untuk terjadi transaksi atau closing. Saran saya, Anda harus menguasai copywriting dan juga gambar. Nah, kunci dari bisnis online adalah gambar yang bagus. Jadi editlah gambar yang bagus dari foto gambar asli atau real pics. Untuk cara yang keenam, perhatikan waktu posting Anda. Jadi kalau posting itu jangan ngawur. Misal di sini ada jam-jam yang sangat recommended untuk posting. Untuk di pagi hari kita bisa posting mulai jam 8 sampai jam 10. Nah, kemudian untuk di siang hari ini kita bisa posting atau iklannya di jam 12 sampai jam 1. Karena waktu itu adalah orang-orang yang kerja pada istirahat. Nah, ketika orang istirahat, yang dipegang pertama pasti HP, bukan makan dulu. Nah, itu adalah kebiasaan orang-orang Indonesia. Kemudian untuk yang sore atau malam ini bisa di jam 5 sore sampai jam 7 malam. Karena itu jam-jam orang santai. Jadi orang santai biasanya yang dilihat pasti adalah HP. Nah, HP itu pertama yang dibuat adalah sosial media. Jadi perlu diperhatikan itu kalau misal kita iklan obat-obat untuk dewasa, itu bisa di atas jam 9 malam. Biasanya orang-orang dewasa itu pada buka HP-nya di jam-jam segitu, pas anaknya pada tidur, jadi nggak rebutan HP sama anaknya gitu. Oke, kita lanjut di pembahasan yang ketujuh, ada personal branding. Jadi personal branding ini adalah suatu hal yang sangat penting di dunia online. Karena tanpa personal branding yang baik, otomatis orang kurang yakin ketika mau belanja ke produk kita, karena takutnya adalah suatu indikasi penipuan atau cara baru untuk menipu orang. Makanya kita harus bangun branding yang sedemikian rupa, maksimalkan. Jadi kalau ada orderan, kita packing, kita foto, kita kirim ke media sosial kita atau kita upload
supaya orang itu tahu bahwasanya kita ini benar-benar amanah gitu. Untuk transferan silahkan diupload saja, tidak masalah, karena itu merupakan branding kita, bukan bermaksud untuk sombong, karena tanpa itu konsumen nggak akan mau beli ke kita. Nah, mungkin yang mengira kita sombong itu adalah orang-orang yang iri bahwa jualannya ini nggak laku. Itu biasalah, karena tujuan kita bukan untuk itu, untuk meyakinkan seseorang supaya lebih cepat transaksi dengan kita, karena kita sistemnya kan transfer baru barang kita kirim. Mungkin saat ini kita dipermudah dengan adanya sistem COD, atau barang kita kirim dulu, nanti setelah konsumen menerima barang, kemudian baru membayarnya setelah barangnya itu sampai. Nah, untuk COD ini saya sarankan Anda untuk memakai pihak ketiga, atau di sini saya sarankan pakai Shopee. Nah, pakai Shopee ini nanti Anda pakai 2 akun Shopee. Pertama akun Shopee untuk menjual, dan yang kedua akun Shopee untuk belanja. Jadi ini dua-duanya Anda yang mainkan. Kemudian Anda orderkan sendiri pakai sistem COD. Nanti setelah si konsumen ini menerima barang, otomatis di akun yang satu ini ada notifikasi khusus bahwasannya barang sudah diterima. Kemudian Anda verifikasi. Setelah diverifikasi, nanti uang bisa masuk ke akun Anda yang menjual. Walaupun tidak ada verifikasi, uang itu tetap akan masuk, cuman lebih lama, biasanya 3-4 hari dari masa penerimaan barang tersebut. Jadi itu cara mudah untuk jualan di Facebook. Silahkan dipraktekkan, semoga berhasil. Nah, jika teman-teman membutuhkan tips dan trik yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini, supaya nanti saya bisa share video-video yang teman-teman butuhkan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silahkan jika teman-teman suka dengan video ini, bisa di-share kepada teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Salam sukses pengusaha muda Indonesia.